Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Musyarofah, NIM 0901135021 dari Prodi Pendidikan Fisika. Materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah energi listrik. Yang timbul dari adanya arus listrik pada sebuah bahan penghantar, kemudian diubah menjadi energi lain. Oke, energi listrik itu kan energi yang timbul dari adanya arus listrik. Mengapa bisa demikian? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa dari pengertian ini? Oke, Anin, dari pengertian energi listrik yang di sini, bagaimana kamu bisa menjabarkannya menurut kamu? Apa yang dimaksud dengan energi listrik itu? Kamu sebutkan aja secara sehari-hari itu energi listrik itu gimana? Oke, dari pengertian ini, energi listrik yang timbul dari adanya arus listrik pada suatu bahan penghantar. Anin, coba kamu sebutkan contohnya dalam kendaraan. Teman-teman dengarkan Anin ya. Kamu lihat dari setrika kan? Dari pertama dia mati. Pertama dia belum diaktifkan. Dicolokin ke tempat yang itu berarti dia itu merupakan sumber arus. Nah, setelah itu terus kan harus itu ngalir kan, terus ketika itu jadi energi panas. nah gitu ya. Jadi tadi aku sudah menjelaskan contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai energi listrik. Tadi aku mencontohkannya itu adalah setrika listrik. Oke, menurut Anin, ketika setrika listrik itu kabelnya dihubungkan kepada sumber arus atau stop kontak, setelah itu akan mengalir arus. Nah, arus listrik itu akan diubah menjadi energi panas. Oke, kalian ngerti? Coba pas cuy, bukan contoh yang lainnya. Enggak, tidak perlu energi panas, tidak yang lain. Iya, gimana aku coba? Listrik jadi energi cahaya. Ya, ampun macam-macam ya. Jadi oke. Pertamanya dia itu Energi listrik. Curang aja dikit. gimana? Pertama lampunya mati. Kemudian Jadi energi listrik dan berubah menjadi energi cahaya. nah, begitu ya. Jadi energi listrik itu merupakan energi yang timbul dari adanya arus listrik pada bahan penghantar, kemudian diubah menjadi energi listrik lain. Oke, masih ada yang mau mengerti? Tidak. Bisa jadi. Ya. Rumus dari energi listrik. Untuk mencari energi listrik, kita dapat menggunakan persamaan W sama dengan Q dikali V, di mana W merupakan energi dari listrik, satuannya adalah joule. Q merupakan muatan listrik yang melewati lampu atau melewati hambatan, satuannya itu coulomb. V adalah tegangan listrik, satuannya volt.
ngerti lah ya bahwa karena Q itu sama dengan I dikali T, maka dalam persamaan W sama dengan Q dikali V dapat diubah menjadi W sama dengan V I dikali T. Jadi persamaannya dapat berubah dari persamaan pertama W sama dengan Q dikali V karena Q merupakan Q dikali T, maka dalam persamaan pertama tadi Q dikali V, Q-nya dapat dirubah menjadi I dikali T. Maka persamaannya dapat berubah menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. Ini kesimpulannya rumusnya baru ada 2. Ya, ini kan baru sampai sini. Ya, lanjut ya. Coba Dela. Kembali dari persamaan awal W sama dengan I dikali V. Kenapa dia bisa jadi W sama dengan V sama dengan V dikali I dikali T? Oh, karena jadi persamaan pertama bisa diubah menjadi ya. Hore. Kamu coba sebutkan. Kalau misalkan V itu apa? V itu apa? Tegangan listrik. V tegangan listrik satuannya Volt. kalau I Itu kuat arus listrik. tegangannya Ampere. ampere. Oke, T Itu waktu. waktu satuannya Sekon atau detik. sekon. Oke. Semuanya mengerti? Dela ketawa. Kita bisa lanjut. Dada-dada kayak yang udah gak kuat ya. Seperti persamaan yang pertama tadi, kita juga dapat merubah persamaan yang kedua menjadi persamaan bentuk lain. Persamaan W sama dengan V dikali I dikali T dapat kita ubah menjadi I kuadrat dikali R dikali T. Siapa yang sudah belajar bagaimana merubah dari W I T menjadi I kuadrat kali R dikali T? Siapa yang mau maju? Fadel. Dari persamaan yang kedua tadi, ya, nggak usah persamaan yang kedua aja. Persamaan yang kedua tadi yang mana? Bukan yang ya, kecil
bangun. Udah lucu. Ulang. Iya, ulang. Kan W sama dengan V kali I kali T. V-nya tuh rumusnya I kali T. Jadi I-nya kan ada 2. Lu tidur kan? W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Buat lu GR dulu, Met. Nggak ada mau video Bet, siapa yang mau video itu sih? Tahu lu juga GR dulu, Met. V itu sama dengan I kali R. Dari mana V itu? Dari mana rumus V sama dengan I kali R? Ini rumus persamaan apa? Iya, benar. Ini persamaan hukum Ohm. Oke. Kan tadi rumus pertamanya W sama dengan V dikali I dikali T. V-nya kita ubah menjadi I dikali R. Tadi I dikali T. I dikali I kuadrat. I kuadrat. Dikali R dikali T. Oke. Kita sudah mendapatkan persamaan yang ke persamaan yang keberapa ini anak-anak? Persamaan ketiga. Oke, selanjutnya dari persamaan kedua juga dapat diubah menjadi persamaan yang keempat, yaitu W sama dengan I kuadrat dibagi X dikali T. Sekarang coba gadis, tolong kamu jabarkan bagaimana mendapatkan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Ayo maju ke sini gadis. Makasih ya. Oke, kita lihat ya. Dari persamaan kedua juga dapat diubah menjadi. Kalian kenapa? Persamaannya selanjutnya dapat diubah menjadi karena I itu sama dengan V dikali R. I sama dengan V per R itu dia dapatnya dari persamaan hukum apa? Oke, jadi
siapkan bukunya. Bereskan bukunya, Bu. Iya, maaf. Saya bereskan